Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, sekarang kita ke pertemuan ketiga. Di mana pertemuan ketiga ini kita akan membicarakan tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Setiap masalah penelitian yang dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian kuantitatif adalah mencari teori. Mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Jadi landasan teori ini perlu ditegakkan, dilakukan sama anak-anakku semua sebelum melakukan riset, agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh. Jadi bukan hanya sekedar coba-coba saja, trial dan error gitu ya, tapi ada landasan teori yang merupakan ciri bahwa penelitian kita adalah penelitian yang ilmiah. Kita mendapatkan dengan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Beberapa pemikiran tentang teori, Ibu kutip di sini menurut Mark tahun 1963 bahwa ada tiga macam teori. Pertama teori yang deduktif, yang kedua teori yang induktif, yang ketiga adalah teori yang fungsional. Teori yang deduktif adalah teori yang memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau spekulasi tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Teori yang induktif adalah teori yang menerangkan dari data ke arah teori, jadi dapat data dulu ke arah teori. Dan teori yang fungsional yaitu ada interaksi, itu pengaruh antara data dengan perkiraan teoritis. Jadi data itu mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Itu ya. Dan teori yang ada pun harus menjelaskan tiga hal ini, yaitu explanation, prediction, dan control. Jadi explanation itu bahwa fungsi dari teori itu menjelaskan tentang masalah-masalah kita. Ataupun bisa jadi prediction, oh mungkin ini disebabkan oleh ini disebabkan oleh ini, itu prediction. Ataupun kontrol, jadi pengendalian suatu gejala. Jadi kita tahu bahwa fungsi teori itu ada tiga jenis, sehingga kita bisa mendeskripsikan teori kita, nanti kita udah riset pakai teori apa ya, gitu. Misalnya teori minat seseorang yang menabung di bank syariah. Nah, ada beberapa teori di sana berhubungan dengan minat ataupun keputusan menggunakan memilih bank syariah sebagai bank utama dia gitu. Nah, ini langkah deskripsi dari teori. Ada langkah-langkahnya dan mudah-mudahan langkah ini kalau kalian lakukan maka untuk teori oke, udah selesai gitu. Jadi deskripsi teori dalam suatu penelitian itu merupakan uraian sistematis tentang teori. Dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Kita kan waktu statistik sudah mencari ya, cara mencari jurnal-jurnal, dan disinilah kita bisa mendapatkan teori-teori dari jurnal-jurnal yang ada gitu. Bahwa langkahnya apa saja sih untuk pendeskripsian teori? Pertama kita harus menentukan variabel dan jumlah variabel yang diteliti. Oh, variabel saya adalah pertama keputusan seseorang memilih bank syariah mandiri misalnya ya. Terus apa aja teori keputusan dalam memilih sesuatu produk, misalnya kualitas, pelayanan, pengetahuan. Jadi variabelnya ada 4 ya berarti. Keputusan seseorang, terus yang kedua adalah pelayanan, yang kedua kualitas, yang ketiga adalah pengetahuan seseorang. Jadi harus tahu dulu variabelnya apa. Setelah variabelnya sudah ditentukan, baru cari sumber-sumber bacaan. Kalian bisa cari skripsi, tesis, ya, atau jurnal ilmiah, ataupun laporan penelitian. Bisa searching kan, gampang sekarang limbah Google. Pokoknya sebanyak-banyak lah. Dan relevan setiap variabel yang teliti. Jadi kalau mau nyari keputusan, keputusan seseorang memilih misalnya bank BSM, berarti kalian cari di jurnal bahwa teori keputusan ataupun jurnal tentang keputusan itu ya. Yang ketiga adalah cari definisi setiap variabel yang akan diteliti gitu. Harus kamu cari apa aja ya.
Bandingkan dari satu sumber dengan sumber yang lain. Dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang kalian lakukan gitu. Yang kelima adalah baca seluruh isi topik buku ataupun jurnal yang sesuai dengan variabel yang diteliti. Jadi kalian baca, kalian renungkan, baru buat rumusan sendiri apa yang sesuai dengan penelitian kamu. Yang terakhir adalah mendeskripsikan. Mendeskripsikan teori yang telah dibaca dari berbagai sumber dengan bahasa sendiri. Jadi sumber-sumber bacaan yang dikutip atau yang digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori yang harus dicantumkan. Itu adalah langkah mencari deskripsi dari teori tersebut. Nah, setelah itu kita tahu dong bahwa untuk penyusunan kerangka berpikir harus merumuskan hipotesis. Jadi sudah dapat teori-teori, kalian merumuskan hipotesis itu kan dugaan sementara. Jadi kalian pikirkan apa ya hipotesisnya. Jadi misalnya, oh mungkin kalau komitmen kerja seseorang itu tinggi, maka produktivitas juga suatu perusahaan akan tinggi, misalnya. Itu hipotesisnya, kan? Berarti hipotesisnya positif ya, kalau ini naik, maka ini naik, gitu ya. Nah, ada beberapa cara sebenarnya kerangka berpikir sampai ke perumusan hipotesis itu. Pertama, membaca buku dan hasil penelitian. Yang kedua, mendeskripsikan teori tadi dan hasil penelitian. Yang ketiga, menganalisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian orang lain. Selanjutnya, kita membandingkan antara teori dengan hasil penelitian, sehingga kita dapat menyimpulkan. Nah, itulah kerangka berpikir yang bisa kita gunakan dalam perumusan hipotesis. Hipotesis berdasarkan jenisnya itu ada dua, hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Kalian lihat ini jenis ya. Apa sih bedanya? Nah, bedanya kalau hipotesis penelitian itu bahwa kan kita ingin melihat secara global. Ada populasi dan sampel ya, yang sudah saya bicarakan sebelumnya itu ya. Jadi kalau hipotesis itu kan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Jika penelitian itu masih dalam tahap populasi, itu disebut dengan hipotesis penelitian. Tetapi kalau kita melakukannya menggunakan sampel, berarti hipotesisnya udah hipotesis statistik gitu. Jadi kalau kita nggak menggunakan sampel, jadi kita populasi misalnya satu perusahaan A, kita populasinya perusahaan A dan sedikit orangnya misalnya hanya 50, ya kita ambil 50 berarti populasi yang kita teliti. Maka tidak ada hipotesis statistik, yang ada hanya hipotesis penelitian. Nah, berdasarkan bentuknya, hipotesis itu ada 3 macam. Ada hipotesis deskriptif, ada hipotesis komparatif, ada hipotesis asosiatif. Nah, apa pula ini bedanya? Nah, kalau hipotesis deskriptif, namanya deskriptif itu hanya menjelaskan. Jadi di sini kalau hipotesis deskriptif itu merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang hanya itu sendiri, variabelnya hanya satu. Misalnya, seberapa tinggi ya semangat kerja karyawan di Bank Syariah Mandiri? Seberapa tinggi semangat kerja karyawan? Berarti semangat kerja itu hanya variabelnya hanya satu kan, semangat kerja karyawan. Nah, itu hipotesis deskriptif. Oh, semangat kerja, oke, kira semangat kerja karyawan di Bank Syariah Mandiri itu kurang dari 75% kayaknya. Karena kriteria ideal biasanya 75%. Oh, berarti kita adalah hipotesis deskriptif karena hanya satu variabel yang kita teliti, yaitu hanya semangat kerja karyawan. Nah, yang kedua adalah hipotesis komparatif. Apa itu hipotesis komparatif? Yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang membandingkan, komparatif. Biasanya tipe populasi atau sampelnya berbeda antara yang kita bandingkan lah gitu. Misalnya ada nggak ya perbedaan produktivitas kerja karyawan di Bank Syariah Mandiri dengan BNI Syariah gitu. Berarti kita membandingkan kan antara produktivitas karyawan di BSM, berarti satunya BSM, satunya BNI Syariah. Walaupun hanya satu juga produktivitas kerja, tapi kan dua tempat yang berbeda. Itu namanya hipotesis komparatif.
Yang ketiga adalah hipotesis asosiatif. Asosiatif itu kan hubungan. Jadi hipotesis itu jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang sifatnya menanyakan hubungan antara dua variabel atau bisa lebih. Contohnya, ada nggak ya hubungan antara gaya kepemimpinan gaya kepemimpinan ya di perusahaan misal Bank Syariah Mandiri terhadap misalnya prestasi kerja karyawan? Ada nggak hubungannya? Nah, itu bisa kita lihat hubungannya antara kemampuan atau gaya kepemimpinan dengan prestasi kerja gitu. Itu adalah hipotesis asosiatif. Nah, jadi Anandaku semua sekarang bisa memilih nih satu judul dan nanti hipotesisnya mau apa? Mau deskriptif, komparatif, ataupun asosiatif. Oh, deskriptif hanya menggambarkan saja satu variabel. Komparatif membandingkan. Bisa nggak Bu variabelnya 2 dalam pembandingan? Bisa dong. Terus hipotesis asosiatif itu yang menghubungkan. Itu hipotesis ya. Nah, ini ada contohnya. Misalnya, satu, rumusan masalahnya. Seberapa tinggi semangat kerja karyawan Bank X? Oh, seberapa tinggi? Kan semangat kerja itu berarti satu variabel. Hipotesisnya, nah ini ya. Hipotesis itu ada dua jenis. Hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Jadi, hipotesis itu berlawanan, ada yang kalau ini misalnya sama dengan, berarti lawannya tidak sama dengan. Kalau lebih besar, pasti lawannya lebih besar, lebih kecil sama dengan. Kalau lebih kecil, lawannya lebih besar sama dengan. Jadi berlawanan. Jadi setiap satu penelitian minimal hipotesis itu misalnya ada satu itu dibagi dua. Ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Misalnya ini ya. Semangat kerja karyawan di Bank X sama dengan 75% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Sama dengan, berarti kan sama dengan. Berarti H0-nya adalah misalnya P ya, semangat kerja karyawan sama dengan 75%. Persentasenya ya, persentase semangat kerja karyawan. Sama misalnya lebih paling sedikit, kok paling sedikit berarti lebih besar sama dengan kan, paling sedikit. Kalau misalnya paling banyak berarti lebih kecil sama dengan. Itu hipotesis nol. Hipotesis alternatifnya apa? Gampang, tinggal ngebalikin, berarti H0, lawannya HA, berarti pada saat yang kamu lihat dulu poin pertama ya, H0 sama dengan persentase sama dengan 75%. Apa hipotesis alternatifnya? Berarti HA sama dengan titik 2, P atau persentase tidak sama dengan 75%. Berarti kalau lebih besar sama dengan, HA-nya adalah P lebih kecil. Tidak pakai sama dengan lagi. Jadi biasanya ketentuan itu sama dengan tuh ada di H0. Nah, ini yang komparatif. Misalnya, bagaimana produktivitas kerja karyawan Bank X dibandingkan dengan Bank Y? Ada beberapa hipotesis yang kita buat. Kalau penelitian nanti kamu pilih salah satu, nggak boleh tiga-tiganya. Misalnya, Bu, saya mau milih yang ketiga aja. Ternyata produktivitas kerja karyawan Bank X itu lebih kecil, Bu. Atau sama dengan dibandingkan Bank Y. Berarti lebih kecil sama dengan kan yang ketiga ini. Nah, maka H0-nya ada yang ketiga juga. New 1, New ini rata-rata ya. Berarti rata-rata Bank X, satu nih Bank X lebih kecil sama dengan kan Bank Y gitu, U2, New 2. Apa hipotesis alternatifnya HA-nya? Berarti New lebih besar daripada New 2 gitu. Jadi kebalikannya. Nah, kalau asosiatif itu hubungan. Bagaimana sih hubungan motivasi karyawan dengan kinerja karyawan Bank X? Berarti hipotesis nolnya adalah terdapat hubungan ya. Nah, ini agak sedikit kebalik ya. Karena di asosiatif atau hubungan, H0-nya itu adalah tidak ada hubungan. Maka P itu korelasi, berarti korelasinya sama dengan 0. Sama dengan 0 artinya nggak ada hubungan antara motivasi karyawan dengan kinerja karyawan. Berarti HA-nya kebalikannya, HA-nya adalah P tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0 berarti ada hubungan. Gitu. Jadi ini agak kebalik, hipotesis statistiknya sama dengan 0-nya itu tidak ada hubungan. Oke, itu hipotesis. Dan setelah itu silakan Anda buat tugas Anda, kirimkan di e-learning, sudah Ibu share di e-learning. Terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu, jangan lupa berdoa, jaga kesehatan. Ibu Hairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.